قائما بصعيد الخطيب على المنبر رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على الدين. Ya Allah, buatkanlah Islam serta kaum muslimin laki-laki dan perempuan, serta kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Menangkanlah mereka atas para penentang agama. Rabbihtim lana minka wa ya khairan nasirin. Walhamdulillahil alamin. Wahai Tuhan kami, akhirlah hidup kami darimu dengan kebaikan husnul khotimah. Wahai sebaik-baik penolong, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada murassaman lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarat wa zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna Muhammadad da'i ila dinihi bi awda'il bayinat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mujtahidin bi nasriddin wa idhalatul munkirat. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadha man ittaqa wa khaba manil asa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Al-ayah. Hadirin sidang Id hamba Allah yang beruntung, mengawali khutbah Idul Adha di pagi hari yang baik ini di masjid yang sama-sama kita cintai, di Masjid Al-Hamra ini, di satu bulan di antara 4 bulan yang utama di dalam Al-Quran yang Allah abadikan, yaitu bulan Zulhijjah. Di hari ini, di hari ini 1.500.000 lebih jamaah haji seluruh dunia sedang berkumpul di Mina untuk menyempurnakan prosesi ibadah haji, dan 221.000 jamaah haji Indonesia yang hari ini juga bergabung di Mina untuk menyempurnakan ibadah haji. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan, kekuatan, kesehatan dan keselamatan, dan pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur, dan Allah izinkan pula kita kelak tahun depan dan tahun berikutnya untuk bisa pula berhaji di tanah suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mengawali khutbah Jumat di hari, mengawali khutbah Idul Adha di pagi hari ini, marilah kita sama-sama merenungi betapa besarnya nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Bayangkan betapa tidak di hari nan baik ini, di hari raya Idul Adha ini, tentunya masih ada saudara-saudara kita yang dengan sengaja atau tidak sengaja belum mampu memenuhi panggilan salat Id di pagi ini akibat menipisnya nikmat iman yang Allah titipkan pada mereka. Di sisi lain, tentunya juga ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah juga tak mampu datang ke tempat ini
akibat menipisnya nikmat kesehatan yang Allah titipkan pada mereka. Jikalau kita mau membandingkan kondisi kita dengan kondisi mereka, maka patutlah bagi kita untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Semoga saudara-saudara kita yang belum Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan tersebut, Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id hamba Allah yang berbahagia, setiap kali kita berada di bulan Zulhijjah, kita diingatkan akan pentingnya salat, kita diingatkan akan pentingnya berhaji, kita diingatkan akan pentingnya berkurban, kita diingatkan akan pentingnya meneladani keluarga Nabiullah Ibrahim. Oleh karena itulah tema khatib di hari ini, yaitu Idul Adha, salat, haji, kurban, dan teladan keluarga Nabiullah Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang luar biasa. Ya Allah abadikan hidupnya sampai hari ini. Keluarga ini diabadikan dalam pelaksanaan prosesi ibadah haji yang diikuti oleh jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Pertanyaannya sederhana, apa rahasia daripada keluarga ini? Salah satu rahasianya adalah salat. Salat adalah merupakan jarak terdekat antara kita dengan Allah. Tidak ada jarak yang paling dekat antara kita dengan Allah. Maka Allah mengatakan, Inna a'tainakal kausar. Kami telah memberikan Anda rezeki yang banyak. Tidak jarang kemudian kita bertanya, ya Rabb, mana rezeki yang banyak itu? Di saat saudara saya, tetangga saya punya mobil yang lebih baik dibandingkan saya. Di saat tetangga saya bisa haji, umroh, dan berbagai macamnya. Mana ya Rabb? Tidak jarang kemudian kita protes dalam hati kita. Allah mengatakan, napasmu adalah harta termahal dalam hidupmu. Kalau napasmu berhenti di pagi hari ini, maka kehidupan duniamu akan berhenti segala-galanya. Hartamu akan ditinggalkan semuanya, istri, suami, dan semuanya akan meninggalkanmu semuanya. Harta yang termahal dalam hidup ini napasmu, kata Allah. Oleh karena itu, aku tidak minta banyak dari engkau, kata Allah. Fasalli, salatlah engkau. Coba kau bayangkan, kalau napasmu dihentikan ketika engkau tidak salat, kata Allah, berapa satu tabung oksigen yang harus kita bayar? Sekali-kali datanglah ke rumah sakit, lihatlah, perhatikan saudara-saudara kita yang terbatas, yang harus kemudian menggunakan oksigen. Berapa miliar harus kita bayar kepada Allah? Punyakah kita uang untuk membayarnya? Allah tidak minta banyak. Fasalli, kata Allah, salatlah. Wajarlah kalau kemudian hidup ini hanyalah menanti waktu salat dan waktu disalatkan. Tiba-tiba datanglah waktunya subuh. Tidak berapa lama kemudian kita bekerja, beraktivitas, datanglah waktunya zuhur. Tidak berapa lama kemudian datanglah waktunya asar. Tidak berapa lama kemudian datanglah waktunya maghrib. Tidak berapa lama datanglah waktunya isya. Tertidur kita, terbaring, bangunlah kita qiyamul lail di malam hari. Lalu kemudian kita salat subuh. Tak berapa lama datang kembali. Berapa lama datanglah waktunya kita disalatkan orang, dimandikan orang, kita diikatkan 3 helai kain kapan laki-laki, 5 helai kain kapan perempuan. Yang biasanya kita berada di belakang imam, kita berpindah di depan imam. Lalu kemudian kita dibawa oleh saudara-saudara kita ke kuburan, lalu dimasukkan ke dalam kuburan yang ukurannya pun tak begitu besar, 1 kali 2 meter tanah. Lalu kemudian ditimbun pakai tanah, kemudian selesailah kehidupan kita. Wajar kalau kemudian orang-orang yang sudah meninggal diabadikan Allah dalam Al-Quran berteriak-teriak kepada Allah, farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin sholat, ya Allah, walau 1 rakaat saja. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Tidak jarang kemudian kita abai, pura-pura tidak mendengar. Padahal hanya 3 kali Allah memanggil kita dalam hidup ini. Panggilan pertama adalah panggilan azan. Jangan bayangkan suara muazzin di masjid yang kita cintai, alhamdulillah ini. Tapi bayangkan Allah lagi melambaikan tangannya. Wahai hambaku, datanglah ke masjid. Umurmu tinggal 1 hari, kata Allah. Datanglah ke masjid, aku akan berikan kau rezeki yang banyak. Tidak jarang kemudian kita pura-pura tidak mendengar, pura-pura sibuk, pura-pura abai dan berbagai macamnya. Padahal siang malam kita merengek-rengek kepada Allah, ya Allah kasih kami rezeki yang banyak, ya Allah. Ya Allah titipkan pada kami anak keturunan yang saleh, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan keluarga kami, ya Allah. Tapi Allahnya kita tinggalkan.
Selamatkan kami, ya Allah. Hadirin sidang Id hamba Allah yang berbahagia. Belajarlah dari keluarga Nabiullah Ibrahim yang luar biasa. Keluarga Nabi Ibrahim sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam surat Al-Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah keluargaku dan anakku turunanku mengerjakan salat. Hadirin sidang Id hamba Allah yang berbahagia. Kalaulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, satu doa terbaik agar keluarganya menjadi biasa bersama Allah dalam salatnya. Kalaulah keluarga Nabi Ibrahim taat betul kepada Allah, pertanyaannya sederhana. Kalaulah Nabi Ibrahim berani mengorbankan harta termahal dalam hidupnya bernama Ismail, beranikah kita mengorbankan 10 menit, 15 menit waktu kita untuk Allah? Untuk salat di tepat waktu, untuk salat berjamaah, untuk salat kemudian di masjid. Kalau tidak berani 10 menit, 15 menit, Allah pun akan bertanya, bagaimana kalau satu salat kau tinggalkan, napasmu akan kuntikan. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah sayang pada khatib dan keluarga. Allah sayang kepada kita, entah berapa banyak salat kita abaikan berbagai macamnya. Momentum Idul Adha ini, saatnya kita kemudian taat kepada Allah. Ajarkan anak-anak kita, nak, sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan Allah, nak. Sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan salat, nak. Kalau Allahnya tinggalkan, nak, kau akan kehilangan segala-galanya di hidup dunia. Kalau Allahnya kau dekati, nak, kau akan memperoleh segala-galanya dalam hidup ini. Sudahlah, harta yang kita cari pada saatnya kita tinggalkan. Tapi salat itulah merupakan amal pertama telah akan dihisab di yaumul akhir. Andai kata pagi ini merupakan napas terakhir kita, lalu kemudian apa kira-kira bisa melapangkan kuburan kita kecuali salat yang terbaik ini. Oleh karena itu, teruslah semangat, sesibuk apapun, jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah tinggalkan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua adalah berhaji. Di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu adalah satu di antara rukun Islam yang sebaiknya kita sempurnakan sebelum kematian datang kepada kita. Tapi karena haji inilah istita'ah, mampu secara ekonomi, mampu secara fisik. Tidak jarang kemudian kita mengatakan, enggak mungkinlah saya bisa berangkat haji. Enggak mungkin dan enggak mungkin. Tahukah kita, tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Sekali-kali lihatlah bagaimana ke langit ke atas. Allah menciptakan langit tanpa tiang satupun. Bisa oleh Allah. Allah mampu merubah malam menjadi pagi. Bisa oleh Allah. Tidak mungkin Allah tidak bisa memberangkatkan kita bersama keluarga untuk bisa berhaji. Sekali hidup berniatlah untuk bisa menyempurnakan rukun Islam ini. Kalau berniat saja tidak ada, bagaimana mungkin Allah mengizinkan kita untuk bisa berhaji? Tahun kemarin khatib berangkat haji bersama istri. Ada seorang marbot masjid yang tak mungkin bisa berangkat haji, tapi diundang oleh Raja Saudi untuk bisa berangkat haji. Tahun ini ada 1.500.000 jamaah haji di seluruh dunia. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah memanggilnya. Haji itu panggilan Allah. Kalau Allah sudah memanggilnya, tak ada satupun yang bisa menolaknya. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tak ada satupun yang bisa mengizinkannya, berangkatkannya. Oleh karena itu, teruslah berdoa, teruslah bermimpi, teruslah berdoa kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami dan keluarga, panggil kami dan keluarga untuk bisa berhaji tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Sampai suatu taat, tangan kita melambaikan tangan di mikot, ya lam-lamkah, atau bir alikah, atau tanim dan berbagai macamnya. Tangan kita melambaikan tangan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Karena panggilan yang kedua adalah panggilan haji. Sehingga kita menjawabnya labbaik Allahumma labbaik. Tapi tidak jarang kemudian di antara kita beranggapan tidak mampu, beranggapan sibuk dan berbagai macamnya. Ada panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian. Kalau ajalmu telah tiba, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang menunaikan ibadah haji. Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan menjadi haji mabrur pulang ke tanah air kita, negeri kita Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Allah izinkan pula kita untuk bisa berhaji tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga yaitu berkurban. Kurban itu adalah bukti cinta dan syukur kita pada Allah. Lambang kecintaan Nabi Ibrahim adalah anaknya bernama Ismail. Nabi Ibrahim berani mengorbankan cinta untuk orang yang lebih cintanya, yaitu Allah. Bukan berarti Ibrahim tidak cinta pada anaknya. Lambang kecintaan kita hari ini adalah harta kita. Pertanyaannya adalah, beranikah kita berbagi dari sebagian harta kita dengan berkurban di hari ini 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12, 13 yang dikenal dengan hari Tasyrik. Rasulullah memberi ancaman bagi saudara-saudara kita yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, yaitu jangan sekali-kali mendekati musollaku. Man wajada sa'atan falam yuddahi fala yuqarriba musallana. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Id hamba Allah yang berbahagia, semoga Allah menerima ibadah kurban kita di hari ini, dan semoga Allah berikan keberkahan hidup untuk kita dan keluarga, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir yaitu adalah keteladanan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini diabadikan Allah hidupnya sampai hari ini. Orangnya sudah tiada, keluarganya sudah tiada, tapi Masya Allah cerita hidupnya diabadikan Allah. Setiap kita punya cerita hidup masing-masing. Selama kita masih hidup, cerita itu tidak akan pernah berakhir. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf dari sebuah sumur dia naik ke atas. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf dari seorang budak kemudian datang ke istana. Oleh karena itu tidak ada satupun orang yang tidak diuji oleh Allah. Tapi yakinlah semua insya Allah menjadi ujian yang mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Id hamba Allah yang berbahagia, apa yang bisa kita pelajari dari keluarga Nabi Ibrahim? Yang pertama, Nabi Ibrahim sosok ayah yang hebat. Bayangkan Nabi Ibrahim sosok ayah yang sabar. Setiap hari berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak keturunan yang soleh. Di usia 80 tahun baru Nabi Ibrahim mendapatkan anak. Bayangkan luar biasa. Di usia 93 tahunan, falamma balagha ma'asya'ya, tak kala anak itu bisa berlari, maka pada saat itu Allah uji pula Nabi Ibrahim untuk mengorbankannya. Betapa luar biasa sabarnya Nabi Allah Ibrahim. Wajar tadi imam kita membacakan bahwa yaitu Nabi Ibrahim ini menjadi teladan bagi kita bersama. Imaman yang luar biasa dahsyatnya. Nabi Ibrahim sosok ayah, bukan hanya sabar, tapi Nabi Ibrahim sosok ayah yang taat yang luar biasa. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan mengorbankan anaknya yang lama dia tunggu, yang lambang kecintaannya, maka Ibrahim mengatakan, sami'na wa ato'na, aku dengar, aku kerjakan. Nabi Ibrahim pun sosok ayah yang luar biasa arif dan bijaksana. Nabi Ibrahim tahu persis bahwa mengorbankan anak itu perintah dari Allah, tapi Nabi Ibrahim masih membuka ruang dialog dengan anaknya. Ya abati, oh ya bunayya, wahai anak Abah, sesungguhnya Abah melihat dalam mimpi Abah. Abah diperintahkan untuk mengorbankanmu. Fanzur madza taro, bagaimana pendapatmu? Luar biasa. Nabi Ibrahim tahu ini perintah Allah, tapi ruang dialog masih terbuka, komunikasi masih terbuka antara ayah dan anak. Jangan biarkan ruang dialog ini tertutup antara kita dengan anak, yang pada akhirnya anak kita mengadu kepada narkoba, mengadu kepada hal-hal yang tidak baik dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan tidak hanya tubuh kita ayah, tapi jiwa kita ayah. Karena ayah dipesankan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naran, jagalah dirimu wahai ayah dan keluargamu dari azabnya api neraka, di mana bahan bakar api neraka itu manusia dan batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, sosok ibu yang hebat luar biasa, taat kepada Allah dan taat pada suaminya. Tahukah kita pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim mengajak istrinya ke sebuah lembah bernama Bakkah yang sekarang dikenal dengan Makkah. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim menitipkan anaknya di sebuah lembah, tak ada orang satupun di sana. Maka seorang istri, seorang perempuan punya naluri bertanya kepada suaminya, "Bang, tega betul kau bang, kau tinggalkan aku dan anak kita di sebuah lembah, tak ada orang satupun di tempat ini bang. Hendak kemana sih bang kau? Siapa sih yang memerintahkan engkau?" Nabi Ibrahim tidak bisa menjawabnya. Kedua ditanyakan, "Siapa yang memerintahkan kau bang?" Tidak bisa menjawab juga. Pertanyaannya dirubah oleh Siti Hajar. "Apakah Allah yang memerintahkan engkau menitipkan aku dan anak kita di tempat ini?"
Maka Siti Hajar, Ibrahim mengatakan, iya. Maka Siti Hajar mengatakan, kalau Allah memerintahkan, pastilah Allah akan menjaga aku dan anak kita. Disinilah nilai tauhid yang termahal dalam hidup ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahukah kita, seketika sekantong air susu habis, anak menangis menjerit. Maka Siti Hajar tidak ingin anaknya menangis. Ia berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. 7 kali bolak-balik. Idealnya kalau kita orang biasa, kita melihat di atas bukit tidak ada orang lewat, maka cukuplah kita akan berhenti. Tapi Siti Hajar mengajarkan pada kita, kehidupan ini bukanlah persoalan rezeki yang banyak atau sedikit. Kewajiban kita hanyalah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Persoalan dapat air Zam-Zam atau tidak, itu urusannya Allah. Kewajiban kita hanyalah berusaha dari pagi hari sampai petang hari, bahkan malam hari, untuk kemudian menjemput rezekinya Allah. Berapa rezeki yang Allah titipkan, bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Tahukah kita di mana Allah titipkan air Zam-Zam itu? Ternyata bukan di Safa dan bukan pula di Marwah, dekat dengan Ka'bah. Itu menunjukkan sering dalam hidup ini boleh jadi rezeki yang Allah antarkan bukan dari usaha di mana kita bekerja. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir yaitu sosok dari nama anak bernama Ismail yang luar biasa dahsyatnya. Hanya diceritakan melalui mimpi sang anak yakin dan percaya. Tidak perlu dibentak anaknya. Ya bunayya, wahai anak Abah, sesungguhnya Abah melihat dalam mimpi Abah bahwa Abah diperintahkan untuk mengorbankan engkau. Bagaimana pendapatmu? Ya abatib al-ma tu'mar. Wahai Abah, lakukan apa yang Allah perintahkan tanpa perlu dibentak, hanya diceritakan mimpi. Wajar Allah memuji Nabi Ismail dengan istilah bighulamin halim. Hadirin sidang Id hamba Allah yang berbahagia. Ismail bukanlah Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh sudah membuat kapal, mau berlayar, semua sudah masuk. Naluri seorang ayah bertanya-tanya, di mana anakku bernama Kan'an? Dari atas kapal dia berteriak, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anak Abah, naik ke atas kapal bersama Abah. Kita berlayar, nak. Dijawab oleh anaknya, tidak mau, Bah. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Abah, aku akan naik ke atas bukit, di mana bukit tak akan pernah kena air. Apa kata Allah? Nuh, tinggalkan anakmu, berlayarlah engkau. Maka Kan'an pun tenggelam. Ismail bukanlah Kan'an. Mudah-mudahan lahirlah di keluarga kita, yaitu sosok-sosok ayah dan calon ayah seperti Nabiullah Ibrahim, dan sosok istri dan calon istri seperti Siti Hajar, dan sosok anak dan calon-calon anak seperti Nabiullah Ismail. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Hadirin sidang Id hamba Allah yang berbahagia. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di hari yang baik ini Allah terima. Ketahuilah bahwa kehidupan kita ini sangat-sangat singkat sekali di muka bumi ini. Rasulullah membongkar rahasianya bahwa kehidupan kita hanyalah baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalaulah tidur kita satu hari standar orang Indonesia 8 jam, berapa lama kalau umur kita 60 tahun? 20 tahun hanya tidur dan tidur. Lalu kemudian, kalaulah kemudian kita bekerja setiap hari 8 jam standar orang Indonesia, maka 20 tahun hanya kerja dan kerja. Anak generasi muda kita sekarang ini tidak bisa lepas dari namanya gadget. Hasil riset menunjukkan hampir 16 jam dan hanya terletak di kepalanya 8 jam. Pertanyaan sederhana, berapa jam kita ketuk pintunya Allah dengan salat terbaik kita? Berapa jam kita ketuk pintunya Allah dengan kurban terbaik kita? Padahal harta kita cuma 3, kata Rasulullah. Apa yang kau makan akan jadi kotoran, apa yang kau pakai akan lusuh, dan apa yang kau sedekahkan itulah menjadi penolong bagi kita kelak.
Khotib, saya masih punya 4 miliar. Itu bukan rezekimu, itu rezekinya ahli waris. Tapi apa yang telah kau korbankan di pagi hari ini, di hari tasri ini, insya Allah itulah menjadi penolong bagi kita. Mudah-mudahan dengan semangat sholat, semangat berkorban, semangat berhaji, dan semangat menjadi keluarga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah masuk surga bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan di hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tidak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Entah berapa banyak air mata mak kami menangis ya Rabb. Entah berapa banyak air mata ayah kami menangis ya Rabb. Boleh jadi itu pula menyebabkan kami sulit mendidik anak-anak kami ya Rabb. Kami sulit mendidik keluarga kami ya Rabb. Ampunkan dosa kami terhadap ayah dan mak kami ya Rabb. Ayah mak kami yang sudah meninggal ya Rabb, lapangkan kuburannya ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kembali kelak di sorgamu ya Rabb. Bagi orang tua kami, ayah mak kami masih hidup ya Rabb, kuatkan tubuhnya ya Rabb. Bimbing ia ya Rabb, titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan ya Rabb. Ya Allah, Rabbana ya Rabb, ya Razzaq, ya Ghani, ya Al-Mughni. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga ya Rabb. Allahumma qfina bihalika an haramika ya Rabb. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga. Jauhkan kami makan harta yang kau haramkan ya Rabb. Wa aghnina bifadlika amman siwaka ya Allah. Kayakan kami hanya mengharap kepada engkau ya Rabb, bukan selain engkau ya Rabb. Sebagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim ya Rabb. Rabbana ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu, jauhkan kami dari api nerakamu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji ke rumahmu ya Rabb, untuk bisa tawaf ya Rabb di Masjidil Haram ya Rabb, untuk bisa sa'i ya Rabb, untuk bisa wukuf di padang Arafah seperti yang kau titipkan pada saudara-saudara kami hari ini yang sedang berhaji ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb untuk bisa berhaji tahun depan dan tahun berikutnya ya Rabb. Jadikanlah saudara-saudara kami yang berhaji hari ini ya Rabb, jadikan hajinya haji mabrur, sehatkan tubuhnya, selamatkan ya Rabb kembali ke tanah air negeri kami Indonesia ini ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikan negeri kami Indonesia ini Rabb negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa menunaikan salat, keluarga yang kau izinkan untuk bisa berhaji, keluarga yang kau izinkan untuk bisa berkurban di hari raya kurban ini dan tasyrik tahun ini ya Rabb. Dan terimalah ibadah kurban kami tahun ini dan tahun-tahun berikutnya ya Rabb. Rabbana ihtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khatib mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Selamat berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.